Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Irina Zahra dari kelas Biologi I. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi bioteknologi yang berjudul biogas. Mari kita langsung saja ke materi. Nah, pengertian biogas. Jadi, biogas ini merupakan salah satu inovasi dari pengembangan energi alternatif yang terbarukan. Dia terbentuk melalui proses fermentasi bahan-bahan limbah organik seperti kotoran ternak, sampah organik, terus bahan-bahan lainnya oleh bakteri metanogenik dalam kondisi yang anaerob atau tanpa oksigen. Nah, selain dapat mengatasi masalah lingkungan, biogas yang dihasilkan oleh pengolahan limbah kotoran ternak dapat dijadikan juga pupuk, jadi menghemat biaya pemeliharaan hewan ternak. Nah, yang selanjutnya ada sejarah dan potensi pengembangan biogas di Indonesia. Jadi, pada mulanya biogas itu dikembangkan oleh orang-orang dari negeri Cina nih, yang berupa campuran gas yang berasal dari rawa atau biasa disebut dengan gas rawa metana. Nah, proses fermentasinya itu untuk membentuk gas metana ini baru ditemukan oleh Alessandro Voltas pada tahun 1778. Nah, sedangkan digester anaerobik untuk mengolah biogas itu dibangun pada tahun 1896 di Inggris. Nah, kalau di Indonesia sendiri, biogas itu sebagai alternatif sebenarnya tuh mulai dikembangkan pertama kali pada tahun 1970-an. Nah, hampir sama kayak yang di luar negeri, pengembangannya ini juga terlambat karena tingginya penggunaan bahan bakar minyak. Nah, kan kita juga tahu nih penggunaan BBM di Indonesia itu cukup tinggi. Nah, teknologi biogas ini berkembang kembali sejak tahun 2006 silam. Pada saat di dalam negeri mulai ramai dengan kasus kelangkaan bahan bakar minyak dan permasalahan energi lainnya. Jadi pas lagi marak-maraknya permasalahan energi, nah si biogas inilah muncul gitu. Nah, untuk bahan baku pembuatan biogas, ada limbah pertanian, limbah peternakan, limbah perairan, limbah organik, dan limbah manusia. Jadi untuk limbah peternakan, jadi kotoran hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dapat dibuat bahan baku biogas nih. Satu ekor sapi 400 sampai 500 kilogramnya dapat menghasilkan kotoran 20 sampai 90 kilogram kotoran. Nah, banyak banget. Jadi, kotoran ini tadi bisa langsung dimanfaatkan untuk membentuk biogas. Nah, sedangkan hasil sisa biogas ini tadi bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk gitu. Nah, untuk limbah pertanian, jadi sisa hasil panen, kayak contohnya tuh ada padi, gandum, kedelai, sawit, singkong, nah bisa dijadiin bahan baku biogas. Nah, kemudian pemanfaatannya ini tadi bisa dibarengin sama pembuatan kompos, jadi bisa lebih bermanfaat lagi. Nah, untuk limbah perairan, biasa digunakan sebagai bahan baku biogas itu tanaman air. Jadi tanaman air seperti eceng gondok, rumput laut, dan alga memiliki karakteristik yang baik untuk dijadikan bahan baku biogas. Tuh, jadi eceng gondok sangat tepat dimanfaatkan karena sering menjadi gulma daerah perairan seperti rawa dan danau. Karena sifatnya si eceng gondok ini tadi gulma, jadi kalau misalnya dimanfaatkan sebagai biogas, dia bakal benar-benar bermanfaat dan mengurangi polusi lingkungan. Nah, selanjutnya sampah organik. Nah, jadi sampah organik ini tadi tuh diperoleh dari sampah rumah tangga, pasar, ataupun industri gitu. Proses pembuatannya dapat diintegrasikan dengan produksi kompos sehingga mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Jadi, pembuatan si biogas sama pembuatan kompos yang berasal dari limbah rumah tangga itu bisa diintegrasikan atau bisa dibikin secara berbarengan. Jadi, kedua bahan yang dibikin ini tadi, baik kompos maupun biogas, bisa sama-sama menguntungkan dalam satu kali pembuatan. Gitu. Selanjutnya, limbah manusia. Jadi, limbah manusia ini sebenarnya belum banyak dimanfaatkan. Terus sebenarnya, tapi bisa dijadikan bahan baku biogas. Bahkan kandungan karbon dan nitrogennya tuh lebih rendah daripada kotoran ternak. Nah, jadi kotoran manusia ini punya kelebihan itu tadi, karena kandungan karbon dan nitrogennya itu rendah, dia lebih bagus dari kotoran ternak. Nah, hal ini menyebabkan si kotoran manusia ini lebih mudah terfermentasi, jadi lebih cepat menghasilkan biogas daripada kotoran ternak, gitu ya. Nah, untuk pembentukan biogas itu ada 3 proses, ada hidrolisis, asidifikasi, dan juga metanogenesis.
Lanjut, jadi proses hidrolisis, jadi perubahan struktur dari bentuk polimer menjadi monomer, atau lebih dari bentuk kompleks ke lebih sederhananya lagi. Jadi senyawa yang dihasilkan pada hidrolisis ini ada senyawa asam organik, glukosa, etanol, karbon dioksida, dan hidrokarbon lainnya. Nah, senyawa ini tadi dapat dimanfaatkan mikroorganisme sebagai sumber energi untuk aktivasi fermentasinya. Jadi pada saat fermentasi, hasil dari hidrolisis inilah yang bakal dimanfaatkan. Untuk reaksinya bisa dilihat di gambar ini ya. Selanjutnya asidifikasi atau proses pengasaman. Nah, jadi pada tahap ini, bakteri yang menghasilkan senyawa-senyawa asam organik tadi kayak asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan asam laktat, kayak terus sama produk sampingannya juga yang ada alkohol, karbon dioksida, hidrogen, dan zat amonia gitu. Nah, contohnya ada ini, ada reaksi dari asam laktat sama asam butirat yang dihasilkan pada saat asidifikasi. Selanjutnya ada proses metanogenesis. Jadi bakteri metanogen kayak Metanococcus, Metanocercina, dan Metanobacterium akan mengubah produk lanjutan dari tahap pengasaman ini tadi jadi gas metan. Jadi hasil dari asidifikasi ini tadi bakal dirubah lagi ke zat metan, karbon dioksida, air yang merupakan komponen penyusun dari biogas. Nah, jadi hasil dari asidifikasi ini tadi bakal dirombak lagi pada saat metanogenesis untuk menghasilkan metan atau biogas ini tadi. Contohnya bisa dilihat di gambar. Contoh di nomor yang ketiga ada CH3COOH atau asam asetat. Dia berubah menjadi CH4 atau metana plus karbon dioksida. Oke, lanjut. Nah, jadi ini ada komposisi biogas berdasarkan penelitian. Nah, pada tahun 1981, Hadi melakukan penelitian dengan tentang komposisi biogas, di mana komposisi biogas itu ada metana, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, karbon monoksida, dan hidrogen sulfida dengan kandungan persen yang tertera di tabel. Begitupun pada tahun 1981 atau di tahun yang sama, Price melakukan penelitian juga tentang komposisi biogas. Bisa dilihat persenan dari hasil penelitian mereka agak beda, tapi tidak terlalu berbeda jauh dan agak berkesinambungan gitu. Kecuali perbedaannya terletak di nitrogen. Jadi kalau di penelitiannya Hadi, kadar nitrogen itu bisa sampai 0,5 atau 2%, sedangkan pada penelitiannya Price, nitrogennya itu kurang dari 0,1%. Nah, di penelitiannya Hadi, hidrogennya tadi yang dihasilkan itu nggak ada. Tapi kalau di penelitiannya Price, hidrogen yang dihasilkan itu ada, tapi kandungannya kurang dari 0,1%. Nah, karbon monoksida, Hadi menyebutkan bahwa ada kandungan kadar karbon monoksida sebesar 0,1%. Nah, kalau Price, dia tidak menyebutkan adanya kandungan karbon monoksida. Untuk kandungan hidrogen sulfidanya, kalau Hadi menyebutkan hasil yang dia peroleh dari penelitian itu kandungan H2S-nya itu rendah, sedangkan Price menyebutkan kandungan hidrogen sulfidanya itu mencapai 0,1%. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari pembuatan biogas ini. Bisa dilihat. Yang pertama ada temperatur. Jadi temperatur anaerob itu bakteri anaerob maksudnya bekerja dalam dalam kelompok temperatur utama, yaitu temperatur yang paling optimum atau termofiliknya itu 55 sampai 75 derajat Celcius. Itu yang optimum buat dia berkembang dengan baik. Terus kalau derajat keasaman atau pH-nya dia bisa dikatakan sangat berperan dalam proses pembuatan biogas, karena pada rentang pH yang tidak sesuai, mikroba itu tidak dapat tumbuh dengan maksimum dan bahkan dapat menyebabkan kematian yang pada akhirnya dapat menghambat perolehan gas metana atau produksi biogasnya itu bakal terganggu. Nah, bakteri anaerob ini tadi yang bekerja pada saat produksi biogas itu membutuhkan pH optimal dan baik antara 6,6 sampai 7,5. Tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Terus nutrisi. Nah, bakteri anaerob ini membutuhkan nutrisi sebagai energi yang mengandung nitrogen, fosfor, magnesium, sodium, mangan, kalsium, dan kobalt. Nah, level nutrisi itu sekurangnya
lebih dari konsentrasi optimum yang dibutuhkan oleh bakteri metanogenik. Nah, terus kemudian ada yang namanya keracunan dan juga hambatan. Jadi keracunan dan hambatan dapat disebabkan oleh berbagai hal dalam pembuatan biogas ini tadi. Misalnya, produk antara asam lemak mudah menguap yang dapat mempengaruhi pH. Karena dia mudah menguap, pH ini tadi bakal berubah gitu. Sehingga pembuatan biogas ini tadi pasti bakal terganggu atau bahkan mungkin nggak bakal jadi dan bakteri itu bisa mati gitu. Nah, terus ada faktor konsentrasi padatan. Nah, konsentrasi ideal padatan untuk memproduksi biogas itu 7-9%. Nah, 7-9% ini kandungan keringnya ya. Nah, kondisi ini dapat membuat digester anaerob berjalan dengan baik gitu. Nah, penentuan kadar metana dengan BMP, uji BMP itu biomedical methanic potensial ditujukan untuk mengukur gas metana yang dihasilkan selama masa inokulasi secara anaerob pada media kimia. Nah, yang paling terakhir, rasio karbon nitrogen. Jadi proses anaerobiknya pada pembuatan biogas itu bakal optimal kalau diberikan bahan makanan yang mengandung karbon dan nitrogen secara bersamaan. Nah, rasio ini tadi bakal menunjukkan perbandingan antara jumlah karbon dan jumlah nitrogen yang ada di situ. Oke, selanjutnya. Jadi ini ada beberapa keuntungan dari teknologi biogas. Nah, teknologi biogas ini kan konversi limbah melalui proses anaerobic digestion. Nah, yang memiliki beberapa keuntungan bisa dilihat di sini. Jadi energi biogas ini dapat berfungsi sebagai energi pengganti bahan bakar fosil, sehingga dapat mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak atau BBM. Jadi biogas tidak hanya menghasilkan gas metan sebagai penyuplai energi, tetapi juga menghasilkan soot yang sangat baik digunakan sebagai pupuk. Makanya hasil samping dari biogas ini tadi bisa dimanfaatkan sebagai pupuk gitu. Nah, energi yang dihasilkan ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, masak, tuh kompor gas, penerangan, lampu, dan lain-lain. Terus limbah berupa sampah, kotoran hewan, kotoran manusia. Nah, ini merupakan materi yang bermanfaat untuk produksi biogas. Jadi aplikasi biogas akan meminimalkan efek racun dari sampah-sampah tersebut. Nah, dan meningkatkan nilai manfaat dari limbah. Berikut ini ada skema dari produksi dan pemanfaatan biogas. Nah, mulai dari kotoran, digester, menghasilkan biogas, terus residu atau hasil pengolahannya, terus begini. Jadi kotoran, ini contohnya kotoran ya, kotoran ternak. Jadi kotoran yang udah dihasilkan sama ternak itu bakal diproses ke bak penampung yang disebut digester. Disinilah bakal terjadi proses fermentasi anaerob itu tadi. Jadi hasil fermentasi anaerob dari limbah kotoran ini tadi bakal menghasilkan biogas. Nah, dia ternyata punya sisanya juga atau zat sisa dari biogas ini tadi. Nah, itu disebut residu. Nah, untuk biogas bisa langsung dimanfaatkan ke rumah tangga. Kayak tadi bisa dimanfaatkan untuk penerangan dan untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan residu dari hasil biogas ini tadi bisa diolah kembali. Jadi residu ini tidak bisa langsung dipakai sebagai pupuk, tapi harus ada pengolahan dulu sehingga kandungan biogas yang tadinya sedikit berdampak toksik jadi hilang karena pengolahannya tadi. Nah, residu yang sudah diolah langsung menjadi pupuk. Nah, pupuk ini bisa dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Bisa dilihat di gambar sampingnya. Nah, jadi produk utama dari instalasi biogas itu adalah metan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan masyarakat nih. Manfaat biogas yang tidak secara langsung adalah menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Karena pemanfaatannya tuh nggak merugikan manusia, karena yang dibutuhkan cuma limbah. Yang mana limbah itu yang pastinya udah nggak bermanfaat bagi manusia dong, makanya disebut limbah. Nah, manfaatnya sendiri ini ada manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Untuk manfaat langsungnya, biogas ini tadi bisa tuh untuk sumber energi, dari tadi saya bilang berkali-kali, untuk memasak, untuk penerangan, bahkan untuk pupuk organik.
Nah, untuk manfaat tidak langsungnya, dia bisa mengurangi efek gas rumah kaca, membantu program pelestarian hutan, tanah, dan air, kemudian mengurangi polusi bau, meningkatkan sanitasi lingkungan dan keindahan, meningkatkan pendapatan usaha ternak. Oh, oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat baik bagi diri saya dan juga kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.